Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'dasy syuhuri wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaili yu'azzamu fiha al ajr wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fi anha'il bilad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'al 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, Jumat yang termasuk dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini, khatib berwasiat kepada hadirin, terutama juga kepada pribadi khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bahkan pesan takwa ini pula yang menjadi bekal penting para jamaah haji ketika berangkat ke tanah suci untuk melangsungkan prosesi ibadah haji, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Meskipun di antara kita ada terjadi perbedaan tanggal karena masalah ru'yah dan masalah ijtihad, di mana insyaallah secara persis sore nanti saudara-saudara kita kaum muslimin muslimah akan melaksanakan puncak ibadah haji. Tentu kita semua berharap, berdoa kepada Allah, kita semua dinasibkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi ketahuilah saudara sekalian rahimakumullah, betapapun kita belum dimampukan, mungkin belum ditakdirkan dalam waktu ini untuk melaksanakan ibadah haji, ada beberapa amalan, khususnya amal ibadah, amal saleh, yang mana jika kita kerjakan nilainya, pahalanya setara dengan ibadah haji. Inilah yang akan menjadi topik khutbah Jumat pada kesempatan ini, sehingga ini menjadi fadhail, keutamaan dan penyemangat kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah, amal-amal saleh yang diniatkan karena Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Amal apa saja yang pahalanya setara dengan ibadah haji? Yang pertama adalah umroh di bulan Ramadan. Satu waktu hadirin, ada seorang wanita yang mestinya dia melaksanakan ibadah haji namun terhalang oleh satu udzur. Nabi pun kemudian bertanya kepada seorang perempuan tersebut, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Wahai ibu, apa gerangan, apa alasan yang menyebabkan kamu terhalang untuk ibadah haji bersamaku? Lantas perempuan itu menjawab, "Ya Rasul, aku punya tugas untuk memberi minum kepada seekor unta, di mana unta tersebut biasanya ditunggangi oleh seorang ayah, si fulan dan anaknya. Tapi dia kemudian meninggalkannya, tidak sempat memberinya minum, maka tugas itu menjadi tanggunganku." Lantas Nabi pun mengingatkan, kalau begitu kata Nabi, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjah." Jika begitu,
kalau nanti Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan ibadah haji. Bahkan dalam redaksi lain Nabi pun menyebutkan, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Tentu ini pun harus keluar biaya. Apakah ada lagi amalan yang lain yang setara dengan nilai ibadah haji? Ada. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Satu waktu, kata Anas bin Malik, ada seorang laki-laki datang pada Nabi, bahwa laki-laki itu berkata, inni sesungguhnya aku ashtahil jihad, aku ingin jihad fisabilillah, wal aqdiru alaih, tapi aku tidak mampu. Qala, Nabi pun bertanya kepada laki-laki tersebut, hal baqiya min walidaika ahadun, wahai anak muda, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Qala, laki-laki itu menjawab, ummi, aku hanya memiliki seorang ibuku. Qal, jawab Nabi, fa'ablillah fi birriha, fa idza fa'alta dzalika fa anta hajun. Kalau begitu, berbaktilah kepada ibumu, karena jika kamu kerjakan hal demikian, itu setara dengan ibadah haji. Luar biasa hadirin. Yang ketiga, amalan yang senilai dengan pahala haji adalah sholat fardu berjamaah di masjid yang seperti rutin kita kerjakan seperti dalam kesempatan ini. Nabi pernah bersabda, man masya, siapa orang yang berjalan ila sholatin maktubah, untuk mendirikan sholat fardu fil jamaah, secara berjamaah, tentu yang kita maksud adalah di masjid, fahiya kahajjatin, maka itu setara pahalanya dengan ibadah haji. Wa man masya ila sholatin tatawu'in, dan siapa orang yang berjalan menuju pelaksanaan sholat sunnah, misalnya kita sengaja pagi hari di jam 8 ke masjid ini untuk melaksanakan sholat sunnat duha, atau kemarin di Ramadan hanya sekedar untuk sholat sunnat tarawih, atau nanti untuk mendirikan sholat sunnah idul fitratul adha, maka kata Nabi, fahiyya ka umratin nafilah, itu setara seperti pahala ibadah umroh yang sunnah. Yang keempat, mana lagi amalan yang mana kita kerjakan pahalanya setara dengan ibadah haji, yaitu melaksanakan sholat isyraq. Rasul bersabda, man sholat, siapa orang yang sholat as-subhi, yakni sholat subuh, fi masjid, di masjid jamaatin secara berjamaah, yathbutu fihi hatta yusalliya subhatat duha, lalu dia tetap berdiam diri di masjid sampai melaksanakan sholat duha. Karena dalam riwayat lain, sholat isyraq adalah sama seperti sholat duha, hanya saja sholat isyraq adalah kita ke masjid, sholat subuh berjamaah, lantas setelah itu kita berzikir sampai matahari terbit. Beberapa menit setelah itu kita mendirikan sholat isyraq, sholat 2 rakaat, maka pahalanya kana ka ajri haji, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji, au mu'tamirin taman, atau umroh yang sempurna, hajjatuhu wa umratu, sempurna haji dan umrohnya. Masya Allah. Yang kelima, menghadiri ta'lim, menghadiri majelis ilmu di masjid seperti yang kita lakukan di sini secara rutin setiap pekan, itu pun sama pahalanya seperti ibadah haji. Nabi bersabda, man ghada ilal masjid, siapa orang yang berangkat ke masjid, la yuridu, ia tidak bermaksud illa ayyata'allama khairan, melainkan untuk mengkaji satu kebaikan, au yu'allimahu, atau ia bermaksud mengajarkan ilmu tersebut, kana lahu, maka ada baginya ka ajri hajin taman hajjatuh, dia mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna hajinya. Yang keenam, kita jika ingin mendapatkan pahala setara ibadah haji adalah membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat yang kita kerjakan, sholat 5 waktu. Di mana satu waktu ada orang-orang fakir mengadu kepada Nabi, ya Rasul, orang-orang yang mampu bisa berhaji, orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki bisa umroh, bisa sedekah, bisa zakat, sedangkan kami hanya bisa sholat dan sejenisnya. Bagaimana ya Rasul? Maka Nabi menyebutkan, ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadun ba'dakum. Singkatnya, hei sahabat, maukah kamu aku beritahukan satu amalan yang mana kamu kerjakan bisa mendahului mereka-mereka tersebut? Lantas Nabi pun mengajarkan
bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali usai sholat, dan disempurnakan dengan Allahu Akbar kabira sampai akhir yang maklum kita kerjakan. Masya Allah hadirin sekalian, banyak sekali sebenarnya amalan-amalan yang kita kerjakan pahalanya setara dengan ibadah haji. Bahkan yang terakhir hadirin, manakala kita sudah mendaftar, seperti lazimnya di negeri kita, kita sudah daftar porsi atau kuota haji, tapi ternyata qadarullah, Allah berkehendak lain, Allah menyampaikan kita pada ajal yang kemudian kita tutup usia tidak sempat ibadah haji, itu pun karena Nabi sama pahalanya sudah dicatat ibadah haji. Semoga kita semua yang belum diperkenankan untuk ibadah haji tapi kita memiliki keterbatasan secara materi, kita bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut. Namun amalan-amalan tersebut bukan berarti menggugurkan kewajiban manakala kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam ibadah amal saleh yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.